Ayo. Oke. Baik, dimulai acaranya. Oke, baik. Kita mulai acara malam ini dengan ya aku bisa bukan. Sorry. Ayo wis. Iya, oke. Langsung aja berarti ya kita mulai ya acara malam ini dengan Kak Kris Immanuel selaku moderator pengisi acara untuk ekspor ini. Untuk ya udah lanjut. Apa nih? Mungkin untuk awal bisa perkenalan dulu Kak Iya, Kris. bisa perkenalan. Oke, baik. Kak Aditya, Kak Hakan, Kak Alicia, sama Kak Arvin. Ya, aku Kris Immanuel Siwarisa ya. Aku dari Kota Ambon, Maluku. Aku salah satu mahasiswa alumni, bisa dikatakan gitu juga, dari program ini Sekolah Ekspor, dan sekarang juga sedang jadi asisten mentor di Sekolah Ekspor juga. Di sini kemarin itu di Sekolah Ekspor itu kebetulan aku itu rencana itu pengen memajukan itu kembali rempah Maluku, rempah-rempah, sama juga kemarin tujuannya ekspor dari Sekolah Ekspor. Nah itu akhirnya itu sejalan gitu sama apa yang aku kerjakan sekarang bareng Petani gitu. Oke, berarti udah ada pengalaman ekspor berarti Kak Christian ya? Ini lagi sedang merencanakan mau MOU-an sama mentorku untuk ke Prancis. Prancis, oke. Oke Kak Kris. Barang apa nih yang Kak Kris lagi ekspor itu mau ke Prancis? Kalau aku itu kemarin ini Kak, yang tadi aku udah bilang itu rempah pala dan cengkeh itu. Berarti lebih ke rempah-rempah ya Kak Chris yang mau Ya, diekspor. rempah, karena aku sendiri di Ambon itu pala di sini, rempah di sini kan banyak. Nah, oleh sebab itu kami itu kemarin pas dapat mentor itu kemudian akhirnya kita itu klop lah. Kemudian untuk gampang ekspor itu akhirnya itu ada mentor dan kita bisa kerja sama sekarang MOU-an. Aku boleh tanya nggak Kak, tentang company profile-nya Kak Chris ini yang lagi berjalan ini, company profile. Boleh dijelaskan dikit tentang company profile? Boleh. Ini proposalku kemarin juga ada yang pas aku kemarin ikut kompetisi-kompetisi juga kan terkait produk-produkku yang ekspor itu kan. Jadi aku itu bareng petani bangun perusahaannya itu atau PT, kita masih kemarin tuh bikin itu PT perseorangan namanya itu PT Sonajaya Makmur. Nah, Oke, Sonajaya Makmur. Sona itu adalah bahasa Latin dari desa kita atau desa yang penghasil palah tadi. Nah, jadi company profile kita itu adalah petani yang aku kerja sama atau mitra bareng itu sebelumnya itu dia sudah pernah ekspor juga kan. Tapi karena terkendala masalah perusahaan, penggelapan dana dan lain-lainnya itu karena perusahaan tersebut perusahaan keluarga, akhirnya itu selama 6 tahun mereka itu tertunda ekspor. Kemudian ketika saya datang ke mereka itu dengan dengan backgroundnya sekolah ekspor ini dan mentor yang ada tadi, nah kemudian mereka bersemangat dan ini sekarang akhirnya dapat mentor yang pas dan ini sudah dalam persiapan untuk kirim sampelnya ke dia untuk pemeriksaan health certification-nya. Oke Kak Kris, mau numpang nanya. Kan kakak juga baru mau MOU-an sama yang Prancis kan Kak. Berarti anggapannya Kak Kris dari awal gitu kan, ya kayak baru mulai. Nah, sejauh ini Kak Kris mengerjakan ini, langkah-langkah apa sih yang kayak perlu diperhatikan gitu sebagai eksportir awal yang rumit dan kira-kira hambatan apa aja yang harus kita siapin gitu untuk menghadapi itu?
Nah, hambatan awalnya itu yang pertama aku rasain itu adalah eh, ini relate juga seiring berjalannya aku belajar di sekolah ekspor juga ya. Jadi awalnya itu kita kan di sini kan punya pala banyak nih. Nah, kalau misalnya dan juga di sini tuh eh, apa itu namanya kayak ada perusahaan atau CV-CV lain itu kan kayak menerima hasil dari petani gitu juga kan. Nah, tapi itu tuh kita itu nggak mau gitu juga karena kita itu karena kesannya itu kita tidak apa mengembangkan atau mengharumkan nama kalau itu palanya itu dari Maluku gitu kan. Jadi selama itu akhirnya itu nggak pernah kebangkit cerita kayak gitu lagi. Makanya kemarin singkat ceritanya itu kita itu sebenarnya pengen dari kita sendiri itu akhirnya itu bisa membangun cerita kembali bagaimana kita itu bisa kembali ekspor gitu kan pala dari Maluku untuk mengharumkan atau membangkitkan lagi jalur rempah. Nah kemarin itu kita aku sama teman aku yang di sekolah ekspor ini juga kendalanya itu adalah pertama cari buyernya itu nggak gampang ya karena background kita itu adalah biologi itu kan. Nah dan mulai tapi kita ketertarikan bisnis itu sudah dari awal ya, dari awal itu kita emang sudah punya jiwa berbisnis itu udah ada, dan kebetulan temanku ini juga petani juga orang tuanya, maksudnya background petani keluarga itu petani. Nah di situ itu kita itu terkendala yaitu adalah cari buyer. Kita punya pala itu bisa sampai 30 ton ya karena di sini lahannya itu satu satu pulau satu desa itu aja bisa ngasilin pala itu tuh bisa sampai 10 ton gitu kan, dan di sini ada berbagai macam desa bukan berbagai macam sorry banyak desa yang mereka itu penghasil pala sama cengkehnya itu banyak. Nah uh, sementara kami itu terkendala yaitu adalah gimana ya kita cara cari buyer gitu kan, sedangkan petani-petani ini kita sudah punya hasil yang banyak dan mereka sudah tahu penanganan-penanganan karena mereka sudah pernah ekspor juga, mereka bisa tahu penanganan-penanganan seperti apa sih kira-kira untuk uji aflatoksinnya, aflatoksin itu jamur pada palanya, kira-kira gimana supaya itu tidak terjadi di palanya, kemudian bagaimana sih cara menentukan grade A, B, C, sampai D, dan juga CC itu tuh petani itu sudah jago. Nah, sekarang yang kita menjadi kendalanya itu adalah buyernya. Nah, kebetulan karena kita itu terkendala buyer. Nah, kemarin itu pas di sekolah ekspor itu akhirnya itu yang kita menguntungkan juga adalah gimana saran mentor juga adalah kita menggunakan forwarder aja gitu atau kita bekerja sama dulu sementara dengan perusahaan yang ada gitu kan atau kenalan kita untuk sambil kita belajar gimana nih caranya ekspor. Nah, kebetulan pas di kelas ekspor itu kelas sekolah ekspor maksudnya. Nah, di situ ada mentor aku dari Alibaba gitu kan namanya Pak Febrian. Nah, dia itu ternyata juga jadi kenapa dia itu sebenarnya kerjanya itu adalah mengurus kayak administrasi dan juga sistem-sistem di Alibaba. Nah, dari situ dia punya buyer kan banyak tuh. Dia punya kenalan buyer pembeli dari luar negeri kan banyak. Dari situ aku berceritalah tentang company profile aku gitu kan, Pak, aku dan kelompokku ini pengen itu bergerak di bidang rempah, yang kita punya itu adalah pala dan turunannya nih, Pak. Nah, terus dia bilang di sini, wah, aku tertarik nih sama rempahmu. Nanti aku kontakkan ya. Nah, setelah berjalannya waktu 6 bulan, tiba-tiba kemarin itu dia itu akhirnya kontakkan, gitu kan. Akhirnya dikontakkan dan aku langsung bareng petaniku itu langsung kita deal harganya, kemudian sampelnya, dan juga ini akan mau dikirim ke dia. Jadi hambatannya itu uh, yang pertama itu tadi yang aku bilang cari buyer untuk pemula ya. Untuk pemula itu rata-rata semuanya itu kendalanya itu cari buyer. Oleh sebab itu kita ngambil jalan pintas sambil belajar yaitu dengan cara mempergunakan forwarder atau kenalan-kenalan kita yang ada untuk sambil belajar nih dari mereka gitu. Relasi gitu kayak. Karena kita percuma aja kita tuh punya apa ya brand gitu kan, tapi kalau kita nggak punya relasi untuk gimana nih sampai dia bisa terkenal itu tuh percuma aja gitu kan. Oke, Kak.
Eh, aku mau nanya Kak sih, target rencana awal Kakak ini untuk rempah-rempah semua ini negaranya itu di mana aja Kak? Target pasarnya Kak kira-kira dari rempah-rempah Rempah ini. ini ya rempah ini sebenarnya banyak ya. Kemarin itu aku pas eh, kemarin itu kita sebenarnya pengen yang ke Belanda itu juga kita pengen berebut pasarnya juga ulang karena dari petani ini dia pernah ekspor ke Belanda juga kan. Eh, nah kebetulan kemarin sama mentor juga dikasih nomor dari salah satu ITPC di Belanda. Tapi ini kebetulan itu tujuan pasar kita itu awalnya itu di Belanda sama di Cina gitu kan karena permintaan rempah di kedua negara itu tuh lumayan banyak dan istilahnya itu uh, unlimited lah, nggak nggak ada limitnya karena itu emang dibutuhin ya untuk salah satunya itu adalah bahan dasar Coca-Cola gitu kan sama bumbu masak gitu. Nah makanya oleh sebab itu tujuan target pasar kami itu awalnya itu Belanda sama Cina. Nah sejak berjalan itu ternyata diminta nih ada negara dari Prancis ternyata juga butuh rempah. Oke oke Kak. Ini menarik sih. Kalau pasti kan ada target ya Kak, kayak demand atau omset yang harus dipenuhi Kak setiap bulannya. Kenapa? Target, oh sorry, target demand atau omset yang harus dipenuhi Kak untuk ekspor ini Kak setiap bulannya. Ada ya Kak? Sebenarnya itu targetnya itu kita nggak bisa targetkan ya karena misalnya nih panen besar itu kan pala itu kan bisa tergantung masa musim panennya kan dan harganya itu kalau misalnya lagi panen besar itu kan biasanya kan harganya itu kan bisa murah. Nah itu kan kita itu paling mentok itu bisa dapat harga pala per kilo itu 100.000. Nah tapi itu jikalau pala itu sudah mulai musimnya itu sudah mulai susah atau sudah mulai masuk masa panen panen kecil. Nah biasanya itu kita itu kalau sekali jual itu kita itu pakai tekniknya itu adalah nggak jual semuanya gitu Kak. Nah jadi kita itu jualnya itu minimal satu kontainer aja dulu gitu kan. Nah jadi kita itu istilahnya main pasar. Jadi kalau nanti pala di beberapa tempat itu sudah habis, nah kita itu masih punya stok gitu. Jadi karena situ juga harganya itu bakalan naik gitu kan. Karena ketika kita panen besar, itu harga pala itu bahkan cuman ada di minimnya itu bisa sampai 80.000 aja, 80.000 sampai 90.000 tuh. Itu untuk masa panen besar. Nah, kalau panen kecil atau sudah stoknya itu mulai berkurang, maka petani itu bakalan naikin harganya sampai 100.000 per kilo, Kak. Jadi target harga atau omset minimum minimum per bulan itu sebenarnya nggak ada juga sudah. Tapi bisa sampai itu kalau kemarin itu yang kita ikutin uh, kemarin itu kita dapat harganya itu 109.000. Itu per tiga kemarin itu dikirim ke Belanda berapa ya? Karena kita baru habis selesai juga ikut dari karantina pertanian, itu mereka juga baru selesai ekspor juga pala ke Belanda. Tapi 300 kilo kalau nggak salah itu bukan cuman ya itu lumayan besar juga 1 M gitu. Tapi kita nggak ada limited sebenarnya itu nggak ada limited atau capaian omset per bulan. Yang penting bangsa pasarnya itu tetap ada. Dan yang paling penting itu adalah kita tahu strategi untuk gimana sih cara omsetnya itu tinggi, yaitu adalah tadi tuh nggak cepat menjualnya langsung stoknya habis gitu enggak. Tapi kita menjaganya juga pada ketika sudah mulai pala itu berkurang, nah disitulah kita bisa naikin harga untuk omset. Gitu, Kak. Oke Kak. Kan kakaknya juga selain ekspor, apakah ada masuk ke pasar dalam negeri untuk pala ini? Pasar dalam negeri kan. Kalau pasar dalam negeri itu kita itu jualnya itu cuma ini pala biji. Nanti aku ada kirimkan ini ya, contoh gambar-gambarnya itu juga ada Boleh pala Kak dikirim biji. Kak. Ini, Kak. Boleh nanti akan kirimnya.
pala biji, pala bubuk. Jadi itu kita kayak caging gitu, kayak di dalam vakum gitu kan, kayak biasanya kalau orang-orang di kayak supermarket bakso diperes gitu kan. Nah, pala juga demikian. Nah, pala cengkeh itu dibuat press gitu untuk kayak kan biasa kan kalau kita bikin sup, bikin apa itu kan, nah biasa kan pakai itu kan biji pala sama cengkeh gitu kan. Itu kita press di dalam kayak vakum gitu, vakum plastik. Kemudian sama pala dan bubuk cengkehnya itu kita dibuat bubuk sama minuman. Kemarin itu minuman aku wine pala, tapi wine pala ini masih akan dalam tahap pengiriman untuk pembuatan BPOM-nya itu di lab, di salah satu lab, tapi bukan di lab BPOM ya, tapi kita pakai salah satu laboratorium swasta yang kerjasama dengan BPOM biar lebih cepat. Tuh. Oke Kak. Terus menurut Kakak pasar dalam negeri sama pasar asing mana yang lebih menguntungkan? Ya pasar luar dong sih sebenarnya. Karena apa ya? Karena gini, sekali permintaan dari luar negeri itu kan dia itu kan bisa mintanya banyak kan, dan apa? Dan nilai jualnya itu kan lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dalam negeri itu kita itu masyarakat itu sekarang itu persaingannya itu bahkan eh, banyak sekali gitu kan. Kemarin aja kita mau masuk ke supermarket aja itu tuh palanya itu aja bersaing dengan salah satu merek, eh, aku sebutin aja ya, atau yang logonya itu yang ada kupu-kupunya itu kan. Nah itu aja, dia itu aja harganya aja tuh murah banget gitu kan. Nah sekarang ini makanya kita mulai rombak lagi produknya kita ini. Kita mau masuk di Shopee aja, produknya dia itu bisa cuma 5.000 per cup gitu kan pala bubuknya. Nah sedangkan kita aja mau kasih harga dengan seharga gitu aja tuh, waduh nggak pulang modal, gimana packagingnya aja udah mahal kan. Nah, makanya sekarang kita lagi rombak nih, bagaimana sih harganya kita itu bisa dari uh, 25.000 ini, kita pala bubuk ini 25.000 ini kita bisa turunin sampai 15.000 atau 10.000 gitu. Entah mungkin kita ubah packagingnya lebih simple atau lebih murah gitu kan. Karena emang sekarang kalau kita lihat pasar Indonesia aja tuh gila, bersaingnya itu benar-benar uh, benar-benar rumit sekali. Oleh sebab itu kalau pasar di luar kan sebenarnya itu yang mereka lihat itu bukan harganya, percuma kita punya harga tapi kita nggak punya kualitas kan gitu. Nah tapi oleh sebab itu kita berani jual. Kenapa pilih pasar ekspor itu? Karena ya itu, karena di luar itu tuh mereka itu bersaingnya tuh kalau kamu punya harga murah, kamu harus juga sebanding dengan kualitas yang kamu punya kan, kayak gitu. Tapi kalau main pasar ekspor nggak mungkin mereka mau jual semurah gitu, gitu kak. Nggak mungkin juga. Berarti Betul, sekarang lagi berusaha ngepres HPP berarti emang ya? betul. So untuk bisa bersaing di harga lokal, karena memang lokal itu sekarang harganya itu udah nggak bisa. Iya Kak, Gila, serius. kalau mau bersaing itu benar-benar harus pertimbangannya itu banyak banget. Nah, tapi kalau diekspor gitu Kak ya, apa kayak kemasan gitu nggak perlu yang bagus-bagus banget apa gimana Kak? Lebih ke kualitas apa dia juga bakal ngeliat ke kemasan juga Kak, kayak packaging gitu Kak? Iya itu pasti ya, tapi kita itu kan sementara kan masih mentah kan. Hmm. Tapi untuk ekspor itu kemarin sekarang juga emang packaging itu saran dari mentor itu, kemarin kan kita itu dari UMKM itu kan makainya botol kaca. Nah itu kan lumayan mahal, makanya aku lagi sekarang sama teman itu gimana ya kita kurasi, nggak usah dipakai botol kaca lagi, gimana pakai botol yang simpel aja gitu. Pakai botol plastik aja gitu kan, sambil kita itu kurasi-kurasi juga berita-berita di luar luar negeri gitu kan. Kayak misalnya kita nonton punya Julio, dia kan bisa kasih review tuh pala di negara ini jualnya itu seharga segini gitu kan, padahal di Indonesia itu kita di sini aja 15.000, tapi di sana ya puluhan gitu. Dan kemasannya dia itu benar-benar sudah mantap gitu lah istilahnya. Stiker yang dia pakai itu bukan sama stiker yang punya kita gitu loh. Kayak kalau stiker di sana itu tuh udah kelihatan kayak gimana ya, udah kayak kelihatan bleaching gitu, jadi dia tuh lebih kayak angkat gitu. Karena emang packaging itu salah kesan pertama kita lihat produknya itu di mana-mana gitu kan.
Kita Iya lihat sih. packagingnya bagus, pas buka ternyata wah rasanya biasa aja. Iya sih, rata-rata orang kayak ngeliat packagingnya bagus ya, jadi lebih tertarik ke sana. Cuma ya kadang rasanya ya biasa ya gitu. Tapi bagusnya lagi emang diimbangin dua-duanya gitu kayak. Betul. Nah, iya iya iya. Gitu, gitu. Ah, jadi kan kakak selama berbisnis ini kan dan menemukan berbagai pesaing ya tentunya. Eh, Bagaimana kakak menghadapi pesaing yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri ini? Kira-kira Betul. kalau boleh tahu strateginya. Oke, kemarin juga kebetulan aku juga kemarin itu dengan Pak Laku ini aku ikut lomba DSC itu ya, Diploma Success Challenge itu nanti bisa lihat aja di Instagramnya. Kemarin aku ya bersyukur juga dari 18.000 itu akhirnya aku bisa masuk ke salah satu 40 peserta besar yang itu masuk inkubasi. Jadi masa inkubasi itu aku bersyukur juga karena kita kan itu mulai dari 18.000 disaring sampai tinggal 1.000 kemudian disaring sampai tinggal 600. Nah 600 itu dibagi 300 di Jogja, 300 di Surabaya. Kemudian aku itu kemarin memilih kota seleksiku itu di Surabaya. Nah, aku itu cuman bawa produk cuman pala gitu kan, cuma pala cengkeh sama turunannya gitu kan, sama turunannya. Nah, terus di situ sedangkan pas sampai di Surabaya dengan 300 orang yang produknya itu gila, mereka itu ada buat tanaman kultur jaringan, terus aku sharing-sharing malah ada yang bahkan sampai sudah ekspor. Waktu itu dia produknya itu kalau nggak salah sarang burung walet diekspor ke Cina. Wah, aku tuh lihatnya itu wah gila, ternyata bisnis yang mereka itu sudah berkembang bagus. Tapi dari 300 itu kan disaring lagi per kota itu kan 20-20, Jogja 20, Surabaya 20. Dari 300 orang itu kemudian nanti dari 20 itu ketemu di Jakarta sampai tinggal 40 inkubasi. Dan aku tuh nggak nyangka sebenarnya juga waktu itu ternyata pas aku sekelompok tim itu presentasi atau pitch deck itu di muka para mentor, dan itu salah satunya juga itu akan Pak Handoko, kalau kenal ya Pak Handoko yang punya yang filosofi Iya kopi iya. ya. Iya Nah tahu itu lah. dia kebetulan mentor juga kan ada. Oh, itu yang punya filosofi kopi ya Pak Anduk emangnya. Dia dia kemarin kalau nggak salah dia punya filosofi kopi gitu kalau nggak salah. Oh, oke oke oke. Nah kemudian di situ para mentor, aku tuh benar-benar nggak nyangka jadi dari produk-produk punya pala sama cengkeh. Aku kemarin itu lebih pengenalannya lebih dekat itu adalah kan pengolahan itu yang tadi pengolahan palanya itu kan. Nah, kata mereka itu ternyata potensi pasarku itu besar gitu kan. Dan aku bilang emang iya Kak, kalau rempah itu potensi pasar itu besar. Dan akhirnya itu aku nggak bakalan nyangka karena aku juga peserta yang paling terakhir. Maksudnya kelompok itu peserta paling terakhir. Dan ternyata aku itu lolos gitu. Ternyata dari kedua tim, dari dua orang dalam tim kelompok kita yang presentasi per tim gitu kan. Jadi satu tim itu sebenarnya ada 5 orang, tapi dua mengundurkan diri, jadi tinggal kita bertiga. Nah, ternyata yang lolos dari kita bertiga itu cuma aku sendiri, dan aku, oh my God, ternyata dari Surabaya 20 orang ini, aku bersyukur banget sih, 20 orang itu cuma aku, dan pas kita ketemu di masa inkubasi, nah di situ betul-betul kita tuh diajarin strategi, makanya yang tadi aku bilang kenapa aku bisa sampai kurasi semua mulai ubah packaging semua. Itu tuh juga salah satu pembelajaran ketika aku masa inkubasi. Di situ benar-benar kita diajarin itu semuanya bagaimana sih cara kita cara kita itu mempertahankan branding positioningnya kita gitu kan, dan bahkan bagaimana sih kita tetap menjaga dan juga mengangkat brandingnya kita itu tetap ada dan bahkan gampang diingat masyarakat, karena itu kan juga gak gampang juga kan ketika mereka lihat kemasan atau logonya kita itu langsung diingat. Nah itu ternyata uh, makanya sekarang itu kemarin aku itu mulai membuat logo PT aku atau perusahaan aku itu akhirnya itu harus lebih mudah diingat. Yang pertama itu ya, logo, kemasan, packaging itu harus ketika dilihat, mereka lihat logo itu mereka udah tahu itu. Wah, ini punyanya PT Sonajaya tuh, kemarin produknya kita Mirboy gitu kan. Nah, ini punya Mirboy nih, logonya itu adalah SP yang dikasih mahkota gitu kan. SP itu adalah singkatannya Spices gitu kan. SP yang dikasih mahkota gitu. Kemudian juga adalah
kita itu jangan terus-menerus berada di dalam seperti kayak misalnya saya jual pala mentah dan pala bubuk, jangan berkesan terus seperti itu. Harus berjalannya tahun, 2 tahun atau 3 tahun berjalan, yang harus aku lakukan itu adalah membuat kolaborasi atau pengembangan produk. Misalnya, jadi di situ menerangkan bahwa sampai kapanpun kompetitor itu daripada kita cuman ngalahin gimana kita ngalahin dia sebagai kompetitor, ya bagaimana kalau kita ajak kerjasama gitu kan. Misalnya mungkin kayak tadi penyahakan kopi rempah gitu kan, gimana coba kamu buatlah kolaborasi terbaru antara rempahmu sama kopi gitu kan, atau sama cemilan apa gitu, dikasih ada aroma rempah teh kak apa gitu. Jadi buat nilai tambah dari salah satu produk brandmu. Kemudian ya itu tadi harga juga, gimana cara kamu nentuin harga juga itu berpengaruh, dan juga bagaimana cara kamu membuat packagingmu, dan juga bagaimana cara kamu proses produksinya itu kamu bisa kurasi sebaik mungkin agar tidak memakan biaya, itu juga perlu yang kita perhatikan gitu. Oke, thank you banget ya Kak. Kan jadi Kakak ini kan dari produk pala ya, bener ya? Menurut Kakak, dari produk pala Kakak, apa yang paling menarik? Misalkan ini ada pala bubuk, pala biji. Menurut Kakak, mana yang paling menarik dari pala-pala yang perusahaan Kakak buat ini? Dan kenapa kira-kira? Menarik dan paling banyak diminati juga gitu Kak. Betul. Kemarin itu kenapa aku pala pala dari yang aku banggakan itu kan pala biji sama pala bubuk maupun turunan yang aku produksi itu, kenapa aku paling yakin kenapa yang paling laku. Yang pertama itu adalah kemarin juga aku sengaja lihat di postingannya Osaka ya kalau nggak salah, ITPC Osaka atau negara apa kemarin itu, mereka itu mencari atau buka kompetisi gitu untuk penghasil rempah pala, namun yang mereka itu malah cari cuma 2 kota, yaitu adalah Maluku sama Kalimantan. Nah, kenapa Maluku sama Kalimantan? Karena Maluku sama Kalimantan ini dia itu sudah teruji gitu palanya. Terkhususnya Maluku ya, aku membahasnya ke Maluku karena pala itu sendiri kan asal mulanya itu adalah dari Maluku ini, dari Pulau Banda itu kan asal mula rempah pala cengkeh ini dari Banda, sehingga disitulah malah kita dijajah kan karena salah satu faktor itu adalah rempah, mana ketika mereka datang ke sini cuma untuk memperkerjakan bangsa kita ya, untuk mendapatkan rempah untuk dibawa ke negara mereka, ke Belanda gitu kan. Kemudian rempah tanaman-tanaman kita juga bahkan dibawa ke sana, ditanam ke sana. Nah, oleh sebab itu karena rempah kita ini seperti yang, karena aku biologi jadi aku tahu juga ya. Jadi pala itu misalnya pala di Maluku itu bakalan hasilnya itu bakalan beda sama pala-pala di tempat lain. Entah pala Maluku dan pala Kalimantan juga pasti bakalan beda. Bakalan bedanya itu di mana, seperti misalnya aromanya. Pasti aroma di Maluku itu pasti lebih kuat atau lebih khas daripada Kalimantan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah faktor lingkungannya berbeda sama faktor unsur nutrisi di tanahnya gitu kan. Karena emang di mana-mana itu, yang di mana dia asal mula berada itu, ya itu pasti bakalan produknya itu bakalan lebih lebih apa lebih bagus gitu kualitasnya gitu kan, kayak andaliman cuma karena emang asal mulanya itu dari sana gitu kan. Dan jika dari tempat lain itu pasti bakalan hasilnya itu bakalan beda. Nah, oleh sebab itu aku yakin itu kenapa dan juga sampai sekarang pun Maluku masih mempertahankan nilai itu ya, pala pala Maluku itu sampai sekarang masih dicari malah, karena kita mempunyai kualitas yang bagus. Nah, kemudian lewat tester gitu kan. Lewat tester kemarin kan produk-produk aku itu bahkan sampai diminta banyak, sampai minta dikirim untuk dijual, bahkan katanya teman aku, wah aku bisa nggak kirim ke sini itu bergen-gen, nanti sampai sini aku packaging gitu-gitu kan. Aku bilang waduh kak, sorry nggak bisa kayak gitu, soalnya kita juga masih dalam pengurusan. Nah itu uh, kenapa aku yakin, karena tester itu sudah menunjukkan
tester itu sudah menunjukkan salah satu patokan kita, kemudian hasil uji lab juga sudah menunjukkan kalau pala biji, pala bubuk kita itu memiliki kualifikasi yang bagus, mulai dari aflatoksinnya itu enggak dalam kadar minim, kemudian kandungan airnya juga oke, dan juga aroma dari pala yang kita punya itu khas gitu kan, dan grade-nya itu bisa grade AB-nya itu bisa banyak dan nggak gampang karena grade itu kan dia kan bisa mengubah gitu kan, karena misalnya dari A dia itu bisa turun ke C atau D itu kan karena pengaruh suhu sekitar atau cara penyimpanan. Kayak kue gitulah, kayak makanan kalau sudah lama dia bakalan kayak kerut. Nah, demikian juga dengan biji pala itu. Nah, di sini itu kebetulan petani-petani kita itu eh, tahu gitu kan cara penyimpanannya, cara perlakuan yang tepat. Oleh sebab itu pala kita itu grade A dan grade B itu selalu banyak, dan oleh sebab itu kenapa sampai itu yang bisa bikin aku yakin dan tetap maju dengan produkku gitu Kak Adi. Oh, oke Kak. Kak Chris kan tadi ada nyebutin kan waktu di strategi bersaing sama produk yang lain, company yang lain. Tadi salah satunya ada bisa jadi kompetitor dijadikan sebagai partner gitu ya Kak. Nah, untuk PT Kakak sendiri mungkin udah ada menjalin partnership dengan perusahaan luar gitu apa belum? Belum karena belum ada yang ngajak gitu kan, kayak mereka pengen bikin kolaborasi apa gitu. Tapi kalau di sini sih mungkin lebih ke kayak perusahaan-perusahaan lain gitu, kayak mereka itu tiba-tiba membuat atau di kampusku misalnya mereka itu kemarin buat teh gitu, teh tapi ada campuran pala cengkeh, kayu manisnya gitu, rempah-rempahnya. Jadi eh, kalau kolaborasi dari luar sih belum ada sih gitu kan. Tapi untuk beberapa produk itu sudah ada yang kayak dibuat campur olahan, kayak ditambah aroma rempah-rempah gitu kan. Tapi belum terlalu kedengaran juga sih di publik gitu. Mungkin untuk kedepannya bakalan ada rencana kayak gitu nggak Kak? Kayak partnership sama perusahaan luar gitu. Pengen sih. Kalau perusahaan luar pengen banget ya, karena uh, misalnya nih produk kalau kita itu kan ada minyak juga kan, minyak asli dari pala dan cengkeh itu. Nah, kita berharap itu jadi produk yang mereka pengen buat itu entah odol gigi atau kayak balsam gitu. Nah, itu bisa tuh kayak kolaborasi pakai minyak rempah gitu, jadi bisa lebih harum gitu. Itu sih harapannya. Tapi lebih enak emang kerja sama kalau dari luar sih. Kalau kemarin itu teman-teman lomba itu pengen kolaborasi itu adalah tehnya dia itu dari teh coklat, dia pengen buat ada rempahnya. Tapi karena dia masih bangun brandingnya dulu, dia bilang nanti kalau dia udah mau buka yang untuk rempah, dia boleh nih minta cengkeh sama palanya dan bunga palanya itu ke aku gitu. Menarik sih kayak ini. Ingin. Jadi masih ini ya, masih progres lah Kak istilahnya kalau masalah mau kerja sama apa perusahaan luar gitu Kak ya. Iya betul, harus, soalnya kan itu kan juga yang itu tadi aku bilang untuk bangun brandnya itu tuh eh, nggak gampang juga, karena kita itu karena bayar dari luar itu juga perlu pengujian, bukan pengujian ya, karena mereka tuh perlu lihat juga seberapa apa, karena mereka lihat itu kan seberapa sih bisa emang produk ini benar betul-betul bisa aku ajak kolaborasi gitu kan. Nah, salah satu caranya itu adalah kita itu sudah harus punya banyak, kita kuatkan dulu di lokal gitu kan, kuatkan dulu di lokal, kemudian kita harus punya produk-produknya itu yang lebih menarik lagi biar bisa menarik pasar luar. Saya juga pengen kayak gitu sih Kak. Ntar. Bisa tuh, bisa gampang itu, kopi mah banyak.
Iya kak, tapi persaingannya susah juga emang kak. Kebetulan kopi ini Yang kak. penting bisa itu sih kualitasnya itu kita bisa pertahankan kan. Nah itu bakalan dicari terus. Hmm, bener sih. Adi mau nanya lagi sih. Benar, Arvin. Mumpung udah balik, guys. Oh ya, ini Arvin ini mau bertanya juga nih dia tadi lagi lomba. Arvin, Dua device dia kak masih ini. Nah, sabar, kita tunggu. Malam Kak, Malah. aku mau tanya satu hal nih. Kalau dari partnership itu kira-kira ada kerugiannya nggak? Apa kira-kira? Selain biasanya kan kalau orang kan partnership kan keuntungannya aja dilihat. Kalau misalnya dari kakak tuh ada nggak faktor, misalnya dari partnership tuh tiba-tiba ada yang miss atau ada masalah dalam hal partnership tuh ada nggak? Itu pasti ya. Itu pasti ada. Cuman itu yang perlu kita jaga itu karena yang kita jual ini adalah juga produk yang istilahnya bisa berisiko ya. Misalnya, tapi kalau kita itu awalnya itu lihatnya itu nggak ada yang bisa rugi sih. Kita bakalan rugi kecuali ongkos logistiknya itu mahal gitu kan. Kalau tiba-tiba kita udah dapat harga yang pas gitu kan, tiba-tiba ternyata ongkos logistiknya mahal untuk pengangkutannya ke misalnya ke Surabaya untuk pertukaran kontainer ke Prancisnya itu mahal. Nah, di situ juga kita tuh bisa bakalan makan harga rugi juga gitu. Makanya kita itu sekarang yang aku sama mentorku lakukan itu adalah apa? Kita itu cari harga biar aku juga nggak apa nilai apa yang hasil aku dapat kita istilahnya sharing profit itu enggak turun, yaitu dia adalah bilang ya udah kalau gitu kamu minta aja deh harga harga pala. Jadi nanti ketika dia datang ke sini itu untuk tanda tangan MOU, jadi palanya itu dari sini aja, nanti tinggal dia yang ngurusin logistiknya gitu. Karena kemarin kan ada dua tawaran juga kan, itu sebenarnya kalau yang kita belajar ekspor itu kan ada kayak FOB, ICF gitu kan. Nah itu yang dimaksudnya itu adalah harga ketika kita cuman dia nanti datang ke sini kemudian ambil, nanti urusan selanjutnya dia kirimnya itu ya udah itu urusannya dia. Tapi ada urusan harga yang misalnya aku harganya itu harga di tempat itu 100.000 yang tadi aku bilang. Nah karena aku yang harus mengurusin logistiknya dan lain-lain, akhirnya itu bisa jadi dia naik 110 atau 120 per kilonya gitu kan. Nah, nanti itu bisa jadi akhirnya tuh karena harganya mahal itu atau naik itu, akhirnya itu bisa jadi pertimbangan juga tuh buat dia. Waduh, kok dia mau beli ke aku itu harus mikir-mikir juga gitu kan, bahwa aku bisa dapat dari daerah lain lebih murah dari punya kamu, dengan aku sudah harus terima di kotaku dengan harga yang segini, tapi malah di kamu harus lebih mahal 5.000 atau mahal 10.000. Nah itu juga bisa menjadi persaingan bangsa pasar dan akhirnya itu bisa menurunkan pembeli gitu kan. Nah salah satu tantangan yang bisa membuat kita rugi itu seperti itu. Kemudian akhirnya tuh kemarin aku memilih itu adalah harga di tempat wajah. Jadi kemarin aku bilang Pak,
karena di sini logistiknya itu kita itu harus nyari lagi kan. Nah, tapi karena dia itu sudah punya kenalan, jadi ya udah kalau gitu pakai harga yang punya di tempatmu aja gitu. Jadi aku kemarin memutuskan untuk meminimalisir jangan sampai ada kerugian atau atau penolakan pembelian, yaitu dengan kita harus mencari strategi, pintar-pintar cari strategi untuk bisa pertahankan calon pembeli kita gitu istilahnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita harus benar-benar memastikan packaging dari kemasan kita itu benar-benar sudah mantap ya, karena kita nggak pernah tahu ketika dalam perjalanan nanti itu kan, karena itu kan kalau karena kemarin permintaannya dia sampai 500 kilo kan, nah itu kan kita di sini dan dia juga permintaan packagingnya seperti dalam karungnya itu malah dia minta saran packagingnya kan. Nah akhirnya itu tantangan juga buat kita nih, sebisa mungkin nanti kalau sudah kita packagingnya seperti dia mau, harus isi dalam plastik dulu kemudian isi dalam karung. Nah itu kita benar-benar harus perhatikan jangan sampai nanti ketika dalam perjalanan itu bisa rusak atau bisa mempengaruhi hasil dari bisa mempengaruhi kualitas dari biji pala tersebut. Itu kan juga kan nanti bisa kenal berabes juga ke kita kan. Nah nanti takutnya dia pembayaran setelah DP-nya itu nanti ada negosiasi lagi. Oleh sebab itu kita kenapa juga harus memastikan dengan baik packagingnya kita, jangan sampai ketika dalam pengiriman itu nanti nggak sesuai ekspektasi yang pengen dia inginkan gitu. Itu sih Kak, cara untuk kita mengantisipasi kendala seperti kerugian-kerugian yang akan terjadi. Oke Kak, insightful banget nih. Aku mau tanya lagi satu aja. Kalau dari Kakak sendiri nih, misalnya ada nggak yang menurut Kakak tuh negara yang susah buat diajak partnership? Kira-kira apa ya penyebabnya? Yang susah, yang dari segi regulasi atau segi apa itu agak strict, ketat gitu, ada nggak? Nah, ada sih, itu Jepang, Korea, Amerika, nah itu kan. Nah itu produknya itu kenapa Eropa juga sebetulnya beberapa sulit ya karena peraturan di negara mereka. Tapi kalau Belanda sama Cina itu, kalau Cina itu nggak terlalu ya, karena mereka udah punya mereka itu welcome. Cina itu bisa dikatakan welcome banget tuh dengan produk-produk, bahkan produk-produk yang istilahnya nilai jualnya itu kecil pun dia tuh malah bisa beli, karena dia kan punya, Cina itu sudah canggih banget gitu kan untuk mengolah segala sesuatu, makanya itu dia tuh welcome banget dengan apapun yang bakalan diekspor gitu kan. Cina, Belanda itu juga nggak terlalu ketat gitu kan. Saya kemarin itu punya yang PT yang aku itu kan, yang dia pernah ekspor ke Belanda, di cerita itu mereka kalau di Belanda itu mereka nggak terlalu ketat amat, yang penting kita punya health sertifikasinya. Nah kalau ke Jepang, Korea, sama Amerika, nah itu aku ketika kita kelas sama Australia, kalau nggak salah Australia. Nah itu ketika mengikuti kelas di ekspor itu ternyata negara-negara ini tuh nggak segampang itu ya, karena mereka itu perlu sertifikasi itu, ternyata nggak cukup dari negara kita aja, ternyata mereka itu harus minta sampel untuk mereka uji di negara mereka juga. Dan standar-standar kualifikasi yang mereka punya itu, nah itu tuh beda sama beberapa negara lain gitu loh. Oleh sebab itu tuh yang susah bikin kita itu masuk ke pasar mereka gitu. Jadi tapi kalau mau masuk ke pasar mereka itu misalnya kita itu harus sudah, misalnya kalau aku ke Belanda ekspornya, aku itu nggak bisa cuma satu kali ekspornya, atau ke Prancis nih rencananya itu nggak bisa cuma satu kali sih, setidak mungkin sudah berkali-kali ekspor ke tujuan negara beberapa negara kayak Prancis tadi. Bisa mungkin aku ini kan yang bersyukur banget kan, kerjasama aku itu kan satu tahun ya sama mentorku ini, MOU-nya rencananya 1 tahun, karena dia juga sama buyer di Prancis ini 1 tahun kan. Jadi dia bilang aku kontraknya ini bakalan sama 1 tahun karena udah tanda tangan buyer itu 1 tahun. Nah
yang beruntungnya itu adalah kenapa aku bersyukur karena dia mau tanda tangan 1 tahun, karena itu bisa menjadi jaminan juga ketika aku mengekspor ke negara yang tadi tersebut itu, yang jika mereka punya peraturan khusus, nah mereka itu bakalan tanya juga, kira-kira kamu pernah ekspor kemana aja sih gitu kan. Nah nanti di situ kita bisa pakai tuh, oh jadi kita pernah selama 1 tahun, dalam 1 tahun itu per bulan itu kita pernah nyari 300 kilo per bulan itu ke negara Prancis ini Pak. Jadi kualifikasi yang mereka ikut, ada hasil uji lab yang kita punya segini, kemudian jenis pala dan grade yang kita punya itu segini. Nah itu tuh bisa menjadi pertimbangan mereka, pertimbangan agar kita itu mudah masuk ke negara-negara yang tadi mereka sedikit ketat gitu. Jadi dengan punya pengalaman yang banyak itu bisa lebih meyakinkan mereka gitu. Oke, berarti kalau di summary itu sebenarnya kita nih buat partnership sama organisasi-organisasi atau dari negara lain di dunia itu sebenarnya apa namanya, punya kesempatan yang besar ya Kak, kalau partnership itu sebenarnya. Ya emang betul. Kayak kan tadi aku kan bilang, cuma kita sudah punya produk, tapi kalau kita nggak punya koneksi atau jaringan itu bakalan percuma aja gitu. Makanya kalau kita sudah uh, punya pasar tujuan awal ini, itu tuh bisa jadi perlengkapan atau amunisi kita itu, jikalau untuk beberapa negara itu kemungkinan itu pasti bakalan beli gitu dari kita. Karena di situ juga tuh kita nggak pernah tahu dia tuh punya koneksi yang lain gitu juga kan dengan beberapa negara lain, ataupun juga kita bisa masuk lewat ITPC gitu kan. ITPC akhirnya ITPC Indonesia yang di negara sana itu bisa lebih meyakinkan pembeli-pembeli di sana, dan bisa membuka relasi, siapa tahu karena kebanyakannya seperti itu, tapi kita harus berjalan itu emang pelan-pelan sih, tapi emang koneksi itu dan pembukaan pasar, kalau kita sudah masuk 1 kali dan udah disukai aja, itu tuh bakalan bisa membuka pintu-pintu koneksi kita itu ke pasar-pasar yang lain. Oke, thank you nih Kak. Iya, Insightful banget nih, dapat ilmu nih. Iya betul, karena ekspor itu susah gampang. Susah gampangnya itu berapa persen gitu Kak? Aduh, Ya, akar. tapi sekali udah Jalan. besar itu jalan terus itu. Iya, sekali kita dapat bayar jalan itu kedepannya itu enak gitu Kak ya, dikenal. Jadi kayak buka jalur aja, misalnya kita udah dapat bayar di negara Jepang gitu ya. Jadi next kita mau dapat bayar di Jepang lagi itu enak berarti Kak ya. Wah ini Enak udah terpercaya gitu dan berarti. rata-rata kalau kita bisa masuk negara-negara seperti itu, calon-calon bayar lain itu kalau melihat riwayat ekspor kita itu, mereka nggak bakalan raguin lagi, karena mereka udah tahu mah negara ini nggak bisa sembarang nih mereka ekspor untuk masuk ke sana. Ini Berarti, kayaknya bisa gitu, itu menjadi pertimbangan berarti buat semakin mereka. banyak kita berhasil ekspor gitu itu semakin memudahkan kita juga ya mendapatkan buyer gitu ya. Dapatkan bayar dan membuka peluang kita untuk ekspor itu lebih besar lagi. Tapi yang perlu kita jaga Oh, ya satu, supply chain-nya tadi. Ya, makanya tadi aku bilang gitu kan, jangan sampai kita iya. karena pengen ekspor akhirnya jual semuanya. Kalau nanti masa kesulitan atau dibutuhkan, akhirnya nggak ada kan, makanya mahal gitu kan. Ini Lebih, rencananya pakai ini apa metode pembayarannya Kak Kris ini? Apa leasing apa CAD apa gimana Kak? ya Masalah. kita itu karena kan si mentor ini Pak Febrian bilang uangnya itu udah dari aku, nanti kita sampai sana. Jadi harganya itu dia pakai harga lokal tuh. Dia kemarin pakai harga lokal tuh, jadi dia nanti aku kirim sampelnya ke dia, hasil uji labnya keluar. Nah nanti jadi sampai sini dia DP dulu ya, karena dia bilang uangnya itu benar-benar sudah ada di dia, makanya dia itu ngebet kali tiap tiap hari itu chat itu, karena emang uang bayarnya itu udah ada, jadi dia tuh pengen jaga kepercayaan bayarnya gitu kan. Oh langsung dicairkan gitu Kak berarti Kak uangnya? Apa masih Iya, di bank aku nggak tahu soalnya LC? dia itu kayaknya LC sih, kayaknya LC pengen ya? LC gitu kan. Ya Dan emang kan LC kan harus depositnya harus dibayar full semua dulu kan ya. barangnya Nah, belum ada, uangnya sudah ada. Karena dia ini juga pemainnya ini bukan karena orang Alibaba kan, jadi emang udah lain, makanya dia tiap hari ngebet kali
ayolah cepet-cepet gitu biar dia itu sekali masuk ke lab itu untuk uji sertifikasinya itu barengan dari yang punya lain gitu kan. Jadi dia itu nggak nunggu punya lagi. Dia sekarang tinggal datang, tinggal tanda tangan MOU-an aja untuk kerjasama per bulannya itu bisa stok masuk ke dia. Sama harganya itu udah segitu aja, nggak kurang lagi. Oke Kak Kris, ini waktu ini kayaknya udah mantap ini. Thank you banget loh Kak Kris. Ya, ya. Maaf, Itu jadi tahu ya tapi ya bener-bener sharing is caring ini Kak Kris. Buat mungkin yang Alis atau Adi atau Arvin atau yang lainnya juga nanti bisa ngeliat ini juga. Mungkin bisa tertarik di ekspor juga Kak Kris. harus ya. Ya ini tak stop dulu aja recordingnya habis ini. Oh, Habis ini. dari kantor. Nah, thank you banget ya buat Kak Kris. Sukses buat ekspornya, buat kedepannya semuanya dilancarkan ekspornya. Mantap. Terus kita juga minta bimbingannya juga Kak Kris, mungkin bisa sharing-sharing lagi ke depannya Kak Kris sama teman-teman. Oke, ini saya cukupi dulu Kak Kris ya buat yang recordnya dulu. Kurang lebihnya mohon maaf Kak Kris. Oke, dah, ntar.